Yo, konnichiwa para hadirin semua. Balik lagi bareng gua Jaja. Di video kali ini, gua mau ngasih info 4 AI text to speak terbaik versi gua yang memang biasa gua pakai buat bikin konten. Nah, oke, kita langsung cus aja ke tempat kejadian perkaranya, bre. Di nomor 4 ada Flicky, bre. Nah, di web ini kita bukan hanya bisa rubah dari teks ke audio, tapi kita juga bisa bikin langsung project dubbing kita di sini, bre, tanpa harus bolak-balik ke editing. Nah, untuk cara pemakaiannya kita bisa sign up aja dulu seperti biasa, pakai akun Gmila Jegeg. Nah, abis daftar, kita ntar bakalan diarahkan ke halaman utamanya, bre. Nah, di sini di Flicky ini untuk setiap akun gratisnya kita dikasih 5 menit kredit ya, bre ya, yang di reset setiap bulannya. Nah, untuk ngeceknya kita bisa pergi ke menu yang ini. Terus kita bisa cek di sebelah sini ya. Nah, terus untuk cara bikin audionya di sini kita tinggal klik aja new file yang ini. Ntar ada pop up menu kayak gini nongol. Nah, di sini kita tinggal pilih mau langsung dubbing videonya kita di sini atau kita mau bikin audionya aja. Lalu di kolom selanjutnya di sini kita bisa pilih bahasa yang mau kita gunakan, bre. Terus di sini juga tersedia bahasa Indonesianya ya, bosku ya. Nah, lalu di kolom selanjutnya di sini kita kasih nama untuk projectnya kita, bre. Nah, terus di kolom selanjutnya kalau kita udah punya skrip dialognya kita sendiri atau naskahnya kita sendiri, kita tinggal pilih aja yang empathy yang ini ya, bre ya. Tapi semisal kalau kalian mau dibuatkan sama webnya, kalian bisa pilih ide atau blog yang ada di sini. Nah, setelah itu kita tinggal klik aja submit. Ntar kita bakalan dibawa ke halaman selanjutnya, bre. Nah, di halaman ini kita bisa pilih mau pakai backsound atau enggak untuk audio dubbingnya kita, bre. Nah, kalau semisal mau pakai, kita tinggal klik aja choose file yang ini ya, bre ya. Nah, di sini kita tinggal pilih aja audio backsound yang mau kita pakai. Di sini ada lumayan banyak disediain backsoundnya untuk kita ya, bre ya. Kita bisa pakai musik ataupun pakai sound effect yang ada di sini. Terus kita juga bisa pakai musik backsound punyanya kita sendiri, bre. Nah, kalau misalkan mau pakai punyanya kita sendiri, kita tinggal klik aja menu my library yang ini, bre. Lalu kita tinggal upload aja audio backsoundnya kita ke sini. Nah, kalau semisal kita nggak mau pakai backsoundnya atau nggak mau di backsoundin audionya kita tinggal klik aja icon sampah yang ini, bre, buat hapus backsoundnya. Nah, lalu di kolom selanjutnya di sini kita bisa tulis atau paste aja naskah yang kita udah buat ke kolom yang ini. Nah, lalu untuk pilih suara naratornya kita tinggal klik aja kolom nama yang ini ya, bre ya. Nah, tapi ada yang cukup disayangkan, bre. Kalau kita pakai akun gretongan, di sini pilihan narator atau voiceovernya itu terbilang cukup sedikit, my friend, untuk yang berbahasa Indonesianya. Tapi untuk yang member di sini atau yang punya member pro di sini, kualitas realistiknya ngeri banget, bre, kalau pakai yang bahasa Indonesia. Nah, kita bisa dengerin dulu ya contoh voice over untuk member pro yang udah disiapin di sini yang berbahasa Indonesia. Kita denger dulu. Flicky membantu Anda membuat konten audio dan video menggunakan suara AI yang nyata dalam Flicky membantu Anda membuat konten audio dan video menggunakan suara AI. Flicky membantu Anda membuat konten audio dan video menggunakan suara AI yang nyata dalam waktu kurang dari 1 menit. Flicky membantu Anda membuat konten audio dan video menggunakan suara AI. Ngeri kan, bre? Dari semua web AI text to speak atau voiceover yang nyiapin bahasa Indonesia,
Menurut gua, Flicky ini salah satu yang paling realistik bre untuk bahasa Indonesianya. Kalian udah denger kan gimana realistiknya suara dari voice over bahasa Indonesianya yang disediain dari Flicky ini. Nah, tapi untuk akun Gretongan pun jangan khawatir bre. Untuk voice over asingnya atau berbahasa Inggrisnya di sini masih terbilang cukup banyak ya bre ya. Jadi nggak perlu terlalu khawatir. Nah, kalau udah selesai sama pemilihan voice overnya, kita tinggal pilih aja select yang ini bre. Lalu kita bisa atur volume dan kecepatan dari naratornya kita di kolom menu yang ini bre. Nah, terus kita bisa review suara audio naratornya kita di kolom pemutaran yang ini ya bosku ya. Kita bisa review di sini suaranya. Nah, kalau semisal udah selesai dan mau kita ekspor audionya, kita tinggal klik download aja yang ini ya bre ya. Ntar ada pop-up yang muncul kayak gini. Kita tinggal klik aja start export yang ini bre. Terus kita klik lagi aja start di pop-up selanjutnya. Dan tunggu aja hasilnya sebentar hingga keluar. Nah, kalau udah keluar, kalau udah selesai hasilnya, ntar bakalan ada pop-up lagi menu kayak gini bre. Terus kita tinggal klik download aja buat nyimpen filenya ke penyimpanan. Nah, jadi untuk kalian yang sering pakai voice over untuk bikin konten ataupun dubbing video, terlepas dari kekurangan web ini untuk bahasa Indonesianya yang terbilang cukup sedikit untuk akun free-nya, mungkin ini bisa jadi salah satu pertimbangan kalian ya bre ya. Kalian bisa pakai Flicky ini. Nah, di urutan selanjutnya pastinya ada Eleven Slab bre. Ya, Eleven Slab ini masih menjadi salah satu AI tool terbaik menurut gua ya. Karena selain banyak pilihan dari narator yang disediain oleh web ini, hasil dari text to speak di sini juga nggak kaleng-kaleng realistisnya bre. Makanya banyak banget konten kreator termasuk gua masih setiap pakai web yang satu ini bre. Nah, di sini untuk akun free-nya kita dikasih 10.000 huruf ya yang di reset setiap bulannya ya bre ya. Nah, untuk akun free-nya tentu aja ada fasilitas atau fitur yang nggak bisa kita nikmatin ya bre ya. Contohnya kayak voice clone instan atau custom voice sesuka hatinya kita menggunakan suara yang kita mau bre. Tapi kalau pakai yang voice design yang ini, kita masih bisa bikin ya bre ya di akun Gretongan. Tapi terbatas gitu pilihannya. Kita nggak bisa custom sesuka hati bre. Jadi kalau mau pakai suara kita sendiri atau pakai suara Uriel Naoh gitu misalkan, kita mesti beli dulu atau jadi member premium dulu ya bre ya. Kita nggak bisa voice clone instan dari suara yang kita mau atau dari audio yang kita inginkan. Nah, terus untuk cara make di Eleven Slab ini, caranya gampang banget dan sederhana bre. Di halaman utamanya ini kita bisa pilih mau pakai text to speak atau speak to speak ya bre ya di kolom yang ini. Nah, terus di kolom selanjutnya kita bisa pilih versi yang mau kita pakai. Nah, di sini ada 4 pilihan ya bre ya. Multi 1, multi 2, terus English sama turbo ya bre ya. Nah, kalau gua pribadi biasanya gua pakai yang multi versi 1 yang ini ya bre ya. Karena hasilnya menurut gua jauh lebih realistik dibanding dengan yang multi versi 2 yang ini. Tapi kelemahannya di versi 1 ini kita nggak bisa pakai yang berbahasa Indonesia bre. Jadi kalau kalian dubbing pakai bahasa Indonesia, sebetulnya bisa aja pakai multi versi 1 yang ini. Tapi ntar hasilnya itu kayak bule yang lagi belajar ngomong pakai bahasa Indonesia bre. Lu bisa bayangin kan gimana bule yang lagi belajar bahasa Indonesia. Kayak gitulah modelnya itu hasilnya yang dikeluarkan. Nah, sedangkan di multi versi 2 ini kita bisa pakai yang berbahasa Indonesianya bre. Terus kita juga disediain naratornya untuk bahasa Indonesianya. Biarpun hasilnya nggak serealistik yang versi 1, tapi hasilnya masih oke kok bre, masih mantul. Di kolom selanjutnya di sini kita bisa pilih suara naratornya bre. Dan di sini pilihannya juga tentunya lumayan banyak banget dibanding yang lainnya bre ya, dibanding web AI tool yang lainnya. Kita bisa pilih suaranya di kolom ini. Nah, terus di kolom selanjutnya di sini kita bisa setting-setting untuk intonasi dan ketajaman dari narator kita bre. Jadi misalkan kalau kita pakai naratornya untuk baca berita gitu, untuk news,
kita bisa atur aja ini sampai mentok ke yang more stabil yang ini ya bre. Karena kan kalau pembawa berita itu kan modelnya flat begitu modelnya. Jadi kayak modelnya, di suatu pagi ditemukan sebongkah berlian yang terkubur di dalam karung beras di rumah penduduk asal Sumedang. Saya Jeremy Teti, salam STCP. Nah kalau gitu kan begitu ya pembaca berita itu. Nah kalau untuk storytelling, kita bisa atur aja ke bawah yang ini bre, biar lebih banyak variasi dari naratornya, jadi lebih menjiwai gitu modelnya, nggak flat ngomongnya kayak pembawa berita. Nah di kolom selanjutnya di sini kita tinggal masukin aja teksnya kita ke sini bre. Kita tinggal tulis aja atau kita tinggal paste aja kalimat yang udah kita siapkan ke sini. Nah di sini kita maksimal hanya bisa masukin 2500 huruf ya bre ya per sekali generate-nya. Jadi untuk kalian yang punya naskah yang lebih dari 2000 huruf, kalian bisa mutilasi dulu aja kalimatnya bre. Nah kalau udah sama semua pengaturannya, terus naskahnya juga kita udah masukin ke sini, kita tinggal klik aja generate yang ini bre. Nah ntar kalau hasilnya udah keluar, nanti bakalan ada kolom audio yang kayak gini di bawah ya bre ya. Terus untuk downloadnya, kita tinggal klik aja icon yang ini, maka hasilnya akan masuk secara otomatis ke penyimpanannya kita. Nah di urutan selanjutnya itu ada Murf bre, Murf AI. Nah di web ini juga disediain fasilitas text to speak yang lumayan luar biasa bre. Nah di sini untuk pemakaiannya seperti biasa kita tinggal sign up aja dulu pakai akun Gmail yang jegeg. Nah kalau udah daftar, kita bakalan langsung dibawa ke halaman utamanya bre. Nah di sini untuk akun gretongannya kita dikasih limit 10 menit ya bre ya. Di sini kita bisa cek, di sini kita dikasih 10 menit. Nah, di web ini dia punya kelebihan yang nggak dipunyai sama web lainnya bre, yaitu ekspresi emosi dari naratornya kita bosku. Jadi di sini kita bisa pilih style untuk naratornya kita ya bre ya. Nah, di sini di kolom ini kita bisa pilih mau marah kah, mau takut kah, mau formal lah dan lain-lain. Jadi kita bisa atur emosi dari narator yang kita pilih bre. Gimana bre? Mantep banget kan ini bre? Nah ini salah satu kelebihan di web ini ya kawan-kawan ya. Nah bukan itu aja bre, di web ini juga kita bisa atur pitch dari naratornya kita bre, atau nada dari naratornya kita di kolom yang ini. Kalau semisal naratornya kita mau dibikin kayak orang bengek gitu, kayak gitu model ngomongnya, kita tinggal gaspol aja ini ke kanan sampai mentok. Ntar suaranya itu bakalan bengek. Nah kalau suara naratornya mau kita bikin kayak narator uka-uka gitu, uka-uka yang rendah-rendah gitu, kita tinggal gaspol aja ini ke kiri bre. Nah terus untuk pilih suara naratornya di sini, kita tinggal klik aja icon foto yang ini ya bre ya. Nah di sini tersedia cukup banyak pilihan narator untuk akun gretongannya bre. Jadi masih bisa dibilang ini cukup oke lah ya bre ya, biarpun pakai akun gretongan. Nah di sini juga kita disediain narator atau voice over untuk anak-anak bre. Nah ini juga jarang banget ada di web voice over AI yang lainnya ya bre ya. Ini jadi salah satu kelebihan lain lagi di web ini bre. Tapi, nah ada tapinya bre, ada kekurangannya yang cukup signifikan. Untuk pakai yang berbahasa Indonesia, di sini kita harus jadi member dulu bosku. Terus suara dari narator yang berbahasa Indonesianya juga nggak terlalu realistik bre, nggak kayak yang pakai bahasa asingnya, alias robot banget bre. Jadi kayaknya itu agak percuma gitu kalau mau beli member di sini untuk voice over yang kualitasnya kayak gini. Apalagi untuk yang berbahasa Indonesia yang ngomongnya robot banget kayak gini bre. Ini jauh banget menurut gua voice overnya yang di sini untuk bahasa Indonesianya ya maksud gua, dibandingkan dengan web Flicky yang kita bahas tadi di awal video bre. Jadi biasanya gua di sini pakai hanya untuk voice over yang anak-anak tadi bre, karena memang agak jarang ya untuk voice over anak-anak itu. Jadi biasanya gua pakai di web ini. Terus kekurangannya yang satu lagi itu adalah kita harus jadi member dulu kalau kita mau download audionya bre. Aduh, kenapa mesti harus jadi member dulu coba buat bisa download audionya gitu. Ini sangat-sangat disayangkan banget menurut gua, karena kelebihan fitur ini banyak sekali yang nggak dimiliki sama web-web AI lainnya. Tapi jangan khawatir bre,
Di sini biasanya gua kadalin aja bre. Kalian bisa intip ya IG gua di deskripsi ya bre ya. Ntar DM aja gua, ntar gua kasih tahu caranya. Nah terus untuk cara bikin projectnya di sini, kita tinggal tulis aja atau kita tinggal paste aja naskahnya kita ke kolom yang ini bre ya. Lalu kita bisa atur-atur settingannya di kolom-kolom yang tadi udah gua jelasin di sini. Kita tinggal atur aja mau kayak gimana emosinya di kolom yang ini. Terus kita bisa atur pitch-nya di sini dan kita bisa ubah suara naratornya di sini ya bre ya. Termasuk bahasanya juga ya, kita bisa setting di sini ya bre ya. Nah, setelah settingannya beres, kalau misalkan memang mau di generate, kita tinggal klik aja icon play yang ini ya bre ya buat generate audionya. Nah, kalau udah jadi hasil generatannya, ntar itu keluarnya di kolom pemutaran audio yang ini bre. Kita tinggal play aja audio yang kita generate barusan. Nah untuk yang terakhir, mungkin sebagian dari kita belum ada yang tahu ya, bahwa di CapCut ini disediain fasilitas atau fitur text to speak secara gratis bro. Yes brodi, di CapCut itu kita bisa bikin teks jadi audio dan kualitasnya juga masih terbilang cukup oke banget bre. Terus untuk bikin text to speak di CapCut itu caranya terbilang cukup mudah juga bre. Nah pertama untuk bikin text to speak di CapCut, kita pergi dulu aja ke menu teks yang ini ya bre ya. Lalu kita pilih default teksnya, kita pilih yang ini. Terus kita tinggal masukin aja teksnya ke project layer ya bre ya. Kita drag ke sini. Nah terus kita kecilin dulu aja teksnya biar tulisannya kelihatan bre. Nah kalau udah dimasukin ke project layer si teksnya, kita tinggal caw aja ke kolom yang ini nih. Di kolom ini kita bisa tulis atau copas aja naskahnya kita ke sini bre. Kita tinggal tulis aja di kolom yang ini ya bre ya, untuk naskahnya kita atau kalimat-kalimat yang mau didabingkan ke video kita di kolom yang ini bre. Nah, abis kita masukin teksnya di kolom ini, kita tinggal pergi aja ke menu text to speak yang ada di sini, bre. Ini ya. Nah, di sini kita bisa pilih suara naratornya, bre. Nah, pilihan untuk naratornya pun terbilang cukup lumayan banyak ya, bre ya. Dan tentu aja di sini juga kita disediain narator untuk yang berbahasa Indonesianya, bre. Nah, narator bahasa Indonesianya itu terdapat di kolom paling bawah ya, bre ya. Kita tinggal scroll aja ke bawah. Nah, bukan hanya dari teks jadi voice over aja bosku. Di sini kita juga bisa rubah teksnya itu jadi lagu atau dinyanyiin sama naratornya kayak begini, bre. Wah, gimana? Gokil kan, bre? Nah, untuk rubah teksnya kita jadi voice over, setelah kita pilih suara naratornya atau pengisi suaranya, kita tinggal klik aja start reading yang ini ya, bre ya. Nih yang kecil ini, tulisannya agak kecil. Kita tinggal klik aja yang ini. Ntar secara instan suaranya itu akan masuk jadi audio ke project layernya kita kayak gini, bre. Lalu kalau semisal kita mau nambahin atau rubah naskahnya kita bisa langsung aja ketik lagi di kolom menu yang tadi, bre. Nah, pertama kita klik dulu lagi layer teksnya yang ini. Setelah itu kita tinggal ubah aja naskahnya di kolom yang ini, bre. Nah, setelah kita rubah naskahnya atau kalimatnya, kita tinggal pergi aja lagi ke menu text to speak-nya ya, bre ya, buat pilih lagi suara naratornya. Nah, abis dipilih lagi suara naratornya, kita tinggal klik aja lagi start reading yang ini dah, bre ya. Terus nanti audionya bakalan masuk lagi secara instan ke project layernya kita, bre. Nah, dari beberapa AI tools text to speak yang tadi kita bahas, di sini yang paling gua rekomenin ya, bre ya. Karena kita udah nggak usah lagi bolak-balik mesti ke web AI buat bikin voice overnya. Kita bisa langsung bikin aja di sini sambil ngedit videonya, bre. Ini cocok banget untuk kalian yang punya atau mau bikin konten alur cerita film, bre. Jadi kalian bisa memanfaatkan fitur dari CapCut ini, bre. Nah, oke, segitu aja info yang bisa gua kasih kali ini. Semoga sedikit bermanfaat. Like, komen, dan subscribe ya bosku ya. Yang subscribe tahun ini bisa naik haji, amin. Gua Jaja undur diri, see you di next video. Salam Money Hunter.